Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi CH8, yaitu tentang Consolidation Change in Ownership Interest. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami berpresentasi. Nah, berikut ini ada 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rijal dengan MPM akhir 115. Yang kedua, Narinda Hanif dengan MPM akhir 116. Yang ketiga, Rizky Amalia dengan MPM akhir 161. Yang keempat, Retna Dwi Sasmita dengan MPM akhir 165. Yang kelima, Jasmine Najwa dengan MPM akhir 274. Materi yang pertama, acquisition during and accounting period. Akuisisi anak perusahaan di tengah periode akuntansi memerlukan penyesuaian khusus dalam konsolidasi laporan keuangan. Pre-acquisition earnings, pendapatan anak usaha sebelum tanggal akuisisi tidak dimasukkan dalam laba konsolidasi dan di bawah GAAP ASC 810 hanya laba setelah akuisisi yang diakui dalam consolidated net income. Kemudian ada pre-acquisition dividend, itu dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi juga dieliminasi karena bagian tersebut eh, dalam harga perolehan investasi induk. Kemudian consolidation, proses konsolidasi meliputi yang pertama, eliminasi pendapatan dan dividen sebelum akuisisi. Yang kedua, eliminasi saldo modal dan laba ditahan anak pada tanggal akuisisi. Kemudian yang ketiga, pengakuan not controlling interest sesuai porsi dan waktu kepemilikan. Yang keempat, pendapatan anak pasca pasca akuisisi dimasukkan dalam konsolidasi. Kemudian tujuannya itu menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang akurat, relevan, yang mewakili kinerja aktual setelah pengendalian diperoleh. Lalu masuk materi selanjutnya yaitu piecemeal acquisition. Piecemeal acquisition atau akuisisi bertahap adalah proses di mana suatu perusahaan memperoleh kepemilikan saham perusahaan lain secara bertahap dalam beberapa transaksi terpisah. Dampak akuntansinya yaitu memerlukan penyesuaian nilai wajar investasi dan konsolidasi laporan keuangan saat kendali diperoleh. Nah, di sini ada soal kasus. Pop Corporation mengakuisisi 90% saham Sun Corporation dalam 3 tahap. Yang pertama pada tanggal 1 Juli 2018, 5% dengan biaya $7.000, pencatatan dengan metode biaya. Lalu yang kedua pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan 5% tambahan dengan biaya $8.000. Kemudian yang ketiga 1 Oktober 2018, 80% dengan biaya $210.000, mencapai kontrol diakuisisi sebagai anak perusahaan. Untuk penilaian investasi awal 10%, yaitu sama dengan total biaya investasi awal 15.000, berasal dari 7.000 ditambah $8.000. Nah, itu yang tahap pertama tadi tanggal 1 Juli 2018 yang sebesar 7.000 dan 1 Agustus 2018 biayanya 8.000. Kemudian pada 1 Oktober 2018, nilai wajar 10% dihitung sebagai 10% dikali dengan 262.500 sama dengan $26.250. Itu nilai wajar SON berdasarkan harga 80% yang dibayar. Di sini keuntungan revaluasinya sebesar $11.250 berasal dari 26.250 dikurangi dengan 15.000. Kemudian goodwill, nilai wajar SON sebesar 262.500 diperoleh dari 80% dibagi 80%. Kemudian nilai wajar aset bersih SON sebesar 220.000 itu sesuai dengan buku. Kemudian untuk total goodwill-nya yaitu sebesar $42.500 berasal dari 262.500 dikurangi 220.000. Kemudian untuk jurnalnya sendiri, yang pertama
untuk menghapus pendapatan investasi dan mengembalikan saldo investasi ke awal periode, yaitu jurnalnya Income from Sun pada investment in Sun sebesar 9.000. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan saldo investasi ekuitas timbal balik, mencatat goodwill dan kepentingan non pengendali awal. Di sini jurnalnya yaitu sales sebesar 112.500, capital stock Sun sebesar 100.000, return earning Sun sebesar 90.000, goodwill 42.500 di debit. Kemudian untuk posisi kreditnya yaitu cost of sales and expense sebesar 82.500, kemudian investment in Sun sebesar 236.250. Kemudian ada non-controlling interest beginning sebesar 26.250. Untuk yang ketiga yaitu untuk mencatat bagian laba non pengendali itu sebesar 1.000 berasal dari 10% dikali $10.000. Untuk jurnalnya sendiri yaitu non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 1.000. Kita sampai pada materi sale of ownership interest. Jadi sale of ownership interest ini atau penjualan kepentingan kepemilikan ini adalah suatu transaksi di mana seorang pemilik atau sekutu dalam partnership atau bisa juga pemegang saham dalam korporasi itu mereka menjual seluruh atau sebagian hak kepemilikannya kepada pihak lain. Jadi yang dijual di sini itu dalam bentuk kepemilikan. Nah, dalam konteks akuntansi lanjutan ini, khususnya menurut buku Advanced Accounting by Pearson, ini transaksi ini tuh tidak hanya berdampak pada struktur modal dan hak suaranya, tetapi juga memiliki konsekuensi akuntansi yang signifikan. Jadi itu tergantung pada bentuk entitas bisnis atau besaran kepemilikan yang dijual ini tadi. Nah, di dalam sale of ownership interest ini ada konsep dasar dan implikasi dalam akuntansinya. Nah, penjualan kepentingan kepemilikan ini dapat terjadi dalam beberapa konteks seperti penjualan antar sekutu dalam partnership. Terus yang kedua ada penjualan saham oleh pemegang saham perusahaan. Dan yang terakhir itu penjualan kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaannya. Jadi dalam setiap kasus itu prinsip dasarnya adalah bahwa hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan tersebut itu akan berpindah tangan dan transaksi tersebut itu harus dicatat secara akuntansi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Di slide ini akan disajikan dampak akuntansi dari sale of ownership interest. Jadi, sale of ownership interest ini ada dampaknya di dalam akuntansi. Yang pertama itu tidak ada penambahan aset baru ke persekutuan. Jadi ketika seorang sekutu ini menjual kepentingan kepada pihak lain, uang hasil penjualan tersebut akan diterima langsung oleh sekutu penjual, bukan oleh persekutuan. Dengan demikian, tidak adanya penambahan aset ke dalam persekutuan ini tadi. Lalu yang kedua ada perubahan komposisi sekutu. Jadi di mana pembeli kepentingan akan diterima sebagai sekutu oleh sekutu yang masih ada. Maka terjadi perubahan dalam struktur persekutuan yang biasanya diperlukan di perjanjian baru. Penjualan ini tuh dapat menyebabkan pembubaran persekutuan lama dan pembentukan persekutuan baru dengan anggota yang baru juga. Lalu yang terakhir ada pencatatan dalam akuntansi. Ada metode goodwill yang pertama. Jadi metode goodwill ini akan terjadi jika nilai yang dibayarkan oleh pembeli akan lebih tinggi dari nilai buku modal yang dialihkan. Nah, selisihnya ini akan dialokasi atau diakui sebagai goodwill. Goodwill ini dialokasi ke sekutu lama sesuai dengan porsi kepemilikan sebelum transaksinya. Lalu yang kedua itu ada metode bonus. Jadi jika nilai yang dibayarkan ini oleh pembeli lebih rendah
atau lebih tinggi nilai modal yang dialihkannya, selisihnya itu baru akan dianggap bonus dan dialokasikan ke sekutu lama atau baru tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak ini tadi dengan kondisi transaksi. Slide ini akan menampilkan tentang awal periodenya untuk pencatatan jurnalnya. Jadi sebagai contohnya di sini adalah penjualan kepentingan di awal periode. Jika PAM menjual 10% saham di Sun atau sepersembilan kepemilikannya, pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $40.000. Mereka itu akan mencatat laba atau rugi atas penjualan tersebut kan. Nah, PAM ini akan mempertahankan 80% saham pengendali di Sun dan saham NCI-nya meningkat menjadi 20%. Aset dan kewajiban Sun yang tercatat termasuk goodwill itu tidak terpengaruh. PAM itu akan membuat jurnal entry sebagai berikut untuk mencatat 10% yang di awal tadi. Yang jurnalnya itu adalah cash sebesar 40.000 dari pembelian yang 40.000 itu tadi kepada investment insan itu adalah 90% dari 40.000 itu tadi. Dan 10%-nya itu dimasukkan ke additional paid in capital di PAM senilai 8.000. Slide ini akan menampilkan tentang awal periodenya untuk pencatatan jurnalnya. Jadi sebagai contohnya di sini adalah penjualan kepentingan di awal periode. Jika PAM menjual 10% saham di Sun atau sepersembilan kepemilikannya, pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $40.000. Mereka itu akan mencatat laba atau rugi atas penjualan tersebut kan. Nah, PAM ini akan mempertahankan 80% saham pengendali di Sun dan saham NCI-nya meningkat menjadi 20%. Aset dan kewajiban Sun yang tercatat termasuk goodwill itu tidak terpengaruh. PAM itu akan membuat jurnal entry sebagai berikut untuk mencatat 10% yang di awal tadi. Yang jurnalnya itu adalah cash sebesar 40.000 dari pembelian yang 40.000 itu tadi kepada investment insan itu adalah 90% dari 40.000 itu tadi. Dan 10%-nya itu dimasukkan ke additional paid in capital di PAM senilai 8.000. Change in ownership interest from subsidiary stock transaction. Nah, ini tuh ada dua situasi. Situasi yang pertama ini adalah sale of additional share by subsidiary. Jadi, ketika anak perusahaan atau subsidiary ini menjual saham tambahan baik ke induk, parent ataupun ke pihak luar. Nah, yang pertama, jika dijual ke induk atau parent company, contohnya di sini ada Palm Corp yang memiliki 80% saham Sun, lalu Sun ini menjual 2.000 sahamnya itu ke PAM. Nah, jika harga jual itu sama dengan nilai buku, maka tidak ada perubahan goodwill. Nah, jika harganya itu lebih besar daripada nilai buku, maka akan terjadi excess cost yang dicatat sebagai tambahan goodwill. Nah, jika harganya itu lebih kecil daripada nilai buku, maka ada excess book value over cost eh, sehingga goodwill-nya itu akan dikurangi. Nah, jadi dapat disimpulkan, jadi ketika menjual saham ke induk, itu tidak ada pengakuan laba ataupun rugi. Namun investasi induk dalam anak itu akan disesuaikan dan kemungkinan ada penyesuaian pada goodwill. Nah, situasi kedua itu jika dijual ke pihak luar atau non-controlling shareholder atau NCI. Jadi ini itu akan mengurangi kepemilikan induk. Nah, tergantung harga jualnya, pengaruhnya itu bisa yang pertama netral. Netral ini terjadi ketika harga beli sama dengan nilai buku. Kemudian ada positif. Jadi harganya itu lebih besar daripada nilai bukunya, sehingga ada nilai investasi induk itu yang bertambah. Kemudian ada pengaruh negatif. Nah, ini tuh ketika harga belinya itu lebih kecil dibandingkan nilai buku, sehingga nilai investasi induknya itu berkurang. Nah, untuk pencatatannya,
itu ada dilakukan penyesuaian pada akun investment in subsidiary dan additional paid in capital. Selanjutnya treasury stock transaction by subsidiary. Jadi ini adalah situasi kedua di mana anak perusahaan tadi itu membeli kembali sahamnya sendiri dari NCI atau disebut dengan treasury stock. Nah, apa sih efeknya pada induk atau parent? Yang pertama, eee, karena kan jika pembelian saham ini dilakukan dengan harga yang sama dengan nilai buku, maka persentase kepemilikan induk ini kan akan meningkat dan juga tidak ada perubahan nilai investasi pada induk. Nah, ini bisa dilihat dari harga belinya. Jika harga belinya tadi lebih besar daripada nilai buku, maka kepemilikan induk ini tetap meningkat, tapi nilai buku pada anak ini akan berkurang. Maka nilai investasi induk itu akan turun, sehingga additional paid in capitalnya itu akan dikurangi. Untuk jurnalnya, karena untuk mengurangi paid in capitalnya, maka paid in capitalnya ini kita taruh di debit, kemudian untuk kreditnya investment in subsidiary. Nah, kemudian jika harga belinya ini lebih kecil daripada nilai buku, maka kepemilikan induk itu tetap akan meningkat. Tetapi nilai buku anaknya ini juga akan naik. Sehingga nilai investasi induk naik, eh, additional paid in capitalnya ini juga kita tambah. Sehingga contoh jurnalnya, debitnya investment in subsidiary pada additional paid in capital. Jadi cuma dibalik aja. Nah, kemudian pada situasi treasury stock ini, itu tidak ada pengakuan laba atau rugi atas transaksi treasury stock anak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan eh, dari change in ownership interest from subsidiary stock transaction, maka transaksi saham tambahan dan treasury stock itu tidak menghasilkan laba atau rugi, tetapi mempengaruhi proporsi kepemilikan dan penyesuaian atas akun investasi dan additional paid in capital. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai perubahan nilai buku dari anak perusahaan yang berhubungan dengan kepemilikan induk. Baik, selanjutnya dari stok dividen dan stok split oleh anak perusahaan. Jadi stok split itu menambah jumlah saham beredar tanpa mengubah total ekuitas atau nilai akun individual. Lalu stok dividen itu adalah mengubah akun ekuitas individual, misalnya dari laba ditahan ke modal saham dan modal disetor, tetapi tidak mempengaruhi kepemilikan induk NCI. Lalu yang kedua itu ada dampak terhadap konsolidasi. Stock split tidak mempengaruhi prosedur konsolidasi, sedangkan stok dividen itu memerlukan penyesuaian konsolidasi karena mempengaruhi akun seperti modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Lalu selanjutnya, semisal ada Pump Corporation itu memiliki 80% saham beredar di Sun Corporation yang diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2016 dengan harga 160.000. Ekuitas pemegang saham Sun itu pada tanggal tersebut tuh sebagai berikut. Ada modal saham dengan nominal saham modal itu 100.000, tambahan modal disetor 20.000, saldo laba 80.000. Lalu dengan jumlah ekuitas pemegang saham itu 200.000. Nah, selama tahun 2016, Sun itu memiliki laba bersih sebesar 30.000 dan membayar dividen tunai sebesar 10.000. Meningkatkan investasi di Sun untuk pendapatan investasinya sebesar 24.000 itu dari 30.000 di 80% dan menguranginya untuk dividen yang diterima sebesar 8.000 itu dari 10.000 dikali 80%. Dengan demikian, akun investasi PAM di Sun pada tanggal 31 Desember 2016 itu adalah 176.000. Berdasarkan informasi yang diberikan, jadi jurnal konsolidasinya itu adalah pendapatan dari Sun 24.000 debit dividen, investasi di Insan 16.000 jadi 24.000, 8.000, 16.000 kredit. Lalu ada saham modal Sun 100.000, terus tambahan modal 20.000, saldo laba Sun itu 80.000 dan investasi Insan di kredit 160.000. Jika Sun mengumumkan dan memberikan dividen saham sebesar 10% pada tanggal 31 Desember 2016 saat saham yang dijual dengan 40% saham, Sun Corporation itu mencatat dividen sebagai berikut. Jadi dividennya di debit, dividen saham atas saham biasa 40.000, terus saham modal kredit 10.000, tanpa modal store kredit 30.000.
Dividen saham ini tidak mempengaruhi akuntansi PAM untuk investasinya di SAN, meskipun sekarang ada lebih banyak saham dan biaya per saham yang berbeda, tetapi mempengaruhi kertas kerja konsolidasi karena modal saham SAN telah meningkat menjadi 110.000. Itu dari 100.000 ditambah 10.000. Dan modal disetor tambahan telah meningkat menjadi 50.000 dari 20.000 ditambah 30.000. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi dan entry eliminasi itu pada seperti ini. Jadi ada income from SAN 24.000 di debit, dividen, terus investasi insan di kredit 8.000 dan 16.000. Lalu ada saham modal, terus tambahan modal di setor, saldo laba 110.000, 20.000 dan 80.000 dari debit. Lalu ada investasi insan, terus coupon NCI, dan dividen itu 160.000, 40.000 dan 40.000 lagi di kredit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.